Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fajar dengan NIM F1G1244041. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan mendemonstrasikan aplikasi web sederhana saya. Jadi yang di sini itu saya lebih berfokus ke cerut, yaitu create, read, update, dan delete pada entitas buku. Jadi data yang dikelola terdiri dari nama buku, penulis, dan tahun terbit. Oke, jadi ini tampilan web saya. Jadi halaman utama menampilkan form, tambah buku, dan daftar buku. Jadi fitur ini merupakan operasi read, yaitu membaca data dari database dan menampilkannya kepada pengguna. Selanjutnya saya untuk mencoba menambahkan data baru. Setelah itu saya coba klik tambah buku. Jadi Laravel akan menerima data tersebut, kemudian melakukan validasi, setelah itu menyimpan datanya ke database. Setelah berhasil disimpan, setelah disimpan akan menampilkan notifikasi, dan buku yang sudah saya tambahkan tadi akan ditampilkan ke tabel catatan buku. Jadi ini merupakan operasi create. Selanjutnya untuk mengubah data pada tabel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol edit. Form edit akan menampilkan data yang sudah ada sebelumnya. Saya coba mengeditnya misalnya tahunnya. Kemudian saya klik simpan. Jadi data akan diproses oleh Laravel, divalidasi kembali, lalu perubahan disimpan ke database. Setelah itu halaman utama ditampilkan kembali dengan data yang sudah diperbarui. Selanjutnya saya akan coba menghapus salah satu data, itu dengan mengklik tombol hapus. Oke. Data tersebut langsung dihapus dari database. Kemudian halaman utama diperbarui sehingga data tersebut sudah tidak muncul lagi. Aplikasi ini juga menerapkan validasi input. Misalnya saya mengosongkan formulir ini, maka akan menampilkan peringatan. Dan untuk tahunnya juga, jika melebihi rentang dari 1900 sampai 2100, maka akan menampilkan peringatan ini. Jadi dengan adanya validasi ini, data yang masuk ke database menjadi lebih valid dan mengurangi kesalahan input dari pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi mulai dari request pengguna hingga data tersimpan di database. Saya coba buka file folder roots, kemudian file web.php. Pada file ini didefinisikan rute yang menerima request dari browser. Ketika pengguna membuka halaman utama atau menekan tombol tambah buku, maka request akan diarahkan ke method yang sesuai pada book controller.
Di sini terdapat metode indeks. Jadi metode indeks ini digunakan untuk mengambil seluruh data buku menggunakan model book. Kemudian data tersebut dikirim ke view agar ditampilkan pada halaman utama. Kemudian metode store itu untuk menerima data dari form tambah buku. Di dalam metode ini terdapat proses validasi menggunakan request validate. Jadi Laravel akan memeriksa apakah nama buku dan penulis sudah diisi serta memastikan tahun terbit berada pada rentang yang diperbolehkan. Jika validasi berhasil, controller menjalankan book create melalui model untuk menyimpan data ke tabel books pada database. Setelah data berhasil disimpan, controller melakukan redirect kembali ke halaman utama sehingga pengguna dapat langsung melihat data yang baru ditambahkan. Kemudian ada metode edit, yaitu mengambil data yang akan diubah dan mengirimkannya kembali ke halaman edit. Kemudian ada metode update, yaitu menerima perubahan dari pengguna, melakukan validasi kembali, kemudian memperbarui data menggunakan book update. Sedangkan metode destroy digunakan untuk menghapus data menggunakan book delete. Selanjutnya saya coba lihat modelnya pada book PHP. Jadi model ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan tabel book pada database. Semua proses penyimpanan, kemudian pembaruan, pengambilan dan penghapusan data dilakukan melalui model. Selanjutnya untuk melihat tampilan yang ada ini merupakan kode untuk menampilkan halaman utama web saya. Kemudian kemudian file edit blade itu untuk menampilkan halaman edit. Jadi dengan demikian alur aplikasi dimulai dari penggunaan. Jadi dengan demikian alur aplikasi dimulai dari pengguna mengirim request melalui browser, kemudian request diteruskan oleh rute ke controller, controller memproses data dan memanggil model. Setelah itu model berinteraksi dengan database, dan yang terakhir hasilnya dikembalikan ke controller dan akhirnya ditampilkan kembali kepada pengguna melalui view. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.